dengan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, lanjut. Halo semuanya, saya Dr. Yesin Lai. Saya berbicara di sini mewakili teman-teman dari Perdaweri Cabang Banten, yaitu suatu organisasi profesi seminat di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Pada kali ini kami ingin berpartisipasi membagikan suatu informasi berkaitan dengan cara kita menghadapi persebaran virus COVID-19 atau kita kenal sebagai coronavirus. Para ahli sepakat bahwa salah satu cara terbaik untuk menghadapi virus corona ini adalah dengan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan di dalam sistem kekebalan tubuh manusia ada berbagai macam jenis. Tetapi untuk menghadapi virus, apalagi yang belum ada vaksinasinya, maka sistem kekebalan tubuh yang paling berperan adalah sistem kekebalan tubuh lini pertama, atau di bahasa kedokteran kita juga sering menyebutnya dengan nama first line immune system. Apa itu first line immune system? First line immune system adalah kumpulan sel-sel kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghancurkan musuh saat pertama kali masuk ke dalam tubuh kita. Biasanya sistem kekebalan tubuh ini terdiri dari berbagai macam sel yang mempunyai fungsi masing-masing. Ada kita kenal dengan istilah sel dendritik, atau ada juga yang dikenal dengan istilah natural killer cell. Ada juga yang dikenal dengan nama sel T limfosit, atau dikenal juga sel yang lain namanya sel makrofag dan berbagai macam sel lainnya. Intinya sel-sel ini bekerja sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan tubuh kita. Sayangnya sel kekebalan tubuh lini pertama ini seringkali berkurang jumlahnya dan menjadi tidak aktif sebagian karena beberapa kondisi. Kondisi apa saja yang menyebabkan sel kekebalan tubuh lini pertama ini menjadi kurang aktif? Yang pertama, bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia, maka sel kekebalan tubuh lini pertama biasanya berkurang jumlahnya dan menjadi kurang aktif. Itulah sebabnya pada kasus coronavirus, maka penderita lansia biasanya lebih gampang mengalami perburukan kondisi. Yang kedua, sel kekebalan tubuh lini pertama bisa menjadi kurang aktif pada orang yang mengalami penyakit kronis, seperti penderita diabetes yang gulanya tidak terkontrol dengan baik, atau pada penderita obesitas maupun penderita gizi buruk. Yang ketiga, sel kekebalan tubuh lini pertama juga bisa berkurang aktivitasnya pada seseorang yang tidak menjaga pola hidupnya dengan baik, misalnya perokok, jarang berolahraga, pola istirahat yang kurang teratur, maupun stres berkepanjangan. Lalu sekarang bagaimana kiat kita untuk menghadapi mewabahnya virus corona ini? Yang pertama, yang paling baik adalah mengurangi kemungkinan kita terpapar oleh virus ini. Sehingga sebaiknya kita mengurangi aktivitas di luar rumah. Sebaiknya kita hanya pergi keluar atau ke tempat keramaian pada kondisi yang sangat mendesak. Yang kedua, kita harus sering menjaga kebersihan tubuh kita, terutama tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun yang mengandung antiseptik di bawah air yang mengalir, atau memakai hand sanitizer. Lakukan sesering mungkin untuk mencegah menempelnya virus ke tangan kita. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita, terutama yang tadi saya sebutkan, sistem kekebalan tubuh lini pertama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih aktif? Yang pertama, penelitian banyak yang menunjukkan bahwa seseorang yang rajin jemur matahari, ternyata sistem kekebalan tubuh lini pertamanya menjadi lebih aktif dan lebih baik. Pada penelitian yang dilakukan pada lansia, membuktikan bahwa lansia yang sering berjemur ternyata lebih jarang sakit,
dibandingkan lansia yang jarang berjemur. Sehingga kita harus mempunyai kebiasaan baru, yaitu berjemur matahari, terutama matahari pagi. Dan yang kedua, konsumsilah makanan-makanan yang bergizi. Akhir-akhir ini saya mendapatkan suatu materi mengenai nutrisi yang baik dan sehat dari seorang sejawat saya, dokter gizi dari FKUI RSCM, bernama Dr. Stevi Sonia. Anda bisa mendapatkan materinya dari sosial media. Banyak penjelasan bermanfaat mengenai bahan makanan apa saja yang bisa kita konsumsi untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Cara lain untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah dengan berolahraga secara wajar, tidak perlu berlebihan. Karena olahraga secara berlebihan justru kebalikannya akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Berolahraga dalam porsi yang wajar dan teratur akan meningkatkan sel kekebalan tubuh lini pertama. Kemudian saran yang lain adalah mengkonsumsi vitamin secara wajar. Mengkonsumsi vitamin dalam jumlah berlebihan tidak akan meningkatkan kekebalan tubuh kita, sehingga akan terbuang percuma. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting adalah dengan menjaga pola istirahat kita sebaik mungkin, karena istirahat yang teratur akan menjaga kualitas sistem kekebalan tubuh kita. Saat ini kita sedang berperang melawan suatu penyakit yang cukup masif persebarannya. Tanggung jawab untuk mengatasi persebaran virus ini tidak hanya ada di tangan pemerintah ataupun di tangan petugas medis. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama memenangkan perang terhadap virus ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah suatu negara yang besar, negara yang hebat, dengan orang-orang luar biasa yang ada di dalamnya. Jaga diri kita demi orang-orang tercinta yang ada di sekeliling kita. Atas nama Pedawai Ribatan, saya Dr. Yesin Lai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Salam.